Coba bayangkan kalau suatu hari Rolls-Royce tiba-tiba menghapus patung Spirit of Ecstasy dari kap mesinnya. Atau mungkin Apple ganti logo jadi buah naga. Reaksi orang pasti bingung, bahkan mungkin marah. Hal ini mirip terjadi waktu Jaguar merilis video kampanye terbarunya. Video itu viral kemana-mana, bukan karena keren, tapi karena absurd. Nggak ada mobil sama sekali, nggak ada logo Jaguar. Yang ada cuma seorang model dengan gaya eksentrik, mukul-mukul dinding, duduk di gurun berwarna pink, sambil muncul tulisan "Copy Nothing". Nah, publik langsung heboh. Ini kampanye mobil atau seni eksperimental ya? Tapi di balik reaksi itu ada pertanyaan yang lebih besar. Apa jadinya ketika sebuah merek legendaris menghapus semua identitas lamanya? Mari kita bahas bersama. Jaguar selama ini identik dengan simbol kemewahan. Mobil ini dulunya simbol orang elit, bergaya dan punya kelas tertentu, orang kaya gitu. Tapi di balik gengsi itu, realita bisnis Jaguar mulai rapuh. Nah, tahun 2008 mereka akhirnya diakuisisi oleh Tata Motors dari India. Sejak itu, berbagai usaha dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari BMW, Audi, dan mobil-mobil Eropa mewah lainnya, seperti Mercedes-Benz dan lain-lain. Tapi semakin dikejar-kejar, tantangannya juga semakin kompleks. Nah, teman-teman, Jaguar sempat naik daun lagi di tahun 2017-2018 lewat produk mereka, SUV mereka yaitu E-Pace dan mobil listrik mereka I-Pace. Tapi itu cuma sebentar, nggak bisa bertahan lama. Penjualan langsung anjlok lagi tajam hingga tinggal 64.000 unit di tahun 2023. Gaya hidup konsumen yang semakin bergeser ke SUV yang mungkin jauh lebih praktis, lebih hemat gitu. Nah, Jaguar ini belum siap. Strategi pemilik sebelumnya juga ingin memperluas produksinya secara bahkan berlebihan. Padahal kekuatan Jaguar itu justru di eksklusivitas. Semakin sedikit yang ada di jalan, maka orang kalau punya Jaguar semakin merasa prestis. Bukan malah semakin banyak pangsa pasarnya. Hal ini malah bikin brandnya malah kehilangan aura mewahnya. Jaguar itu bukan pemain baru. Sejak 1930-an, mereka itu dikenal karena desainnya yang sangat elegan dan teknologi yang paling maju ketika itu. E-Type contohnya, ini produk mereka, bikin dunia terpana di tahun 1961. Bahkan Enzo Ferrari mengatakan ini mobil terindah yang pernah dibuat manusia. Tapi kini karakter kuat itu seperti menguap begitu aja. Jaguar terlihat seperti kehilangan arah. Padahal DNA-nya sangat berharga untuk menjaga keunikan brand mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan Ralph Specht, Jaguar mencoba memperluas produk. Mereka punya sedan XE dan XF. Kemudian punya SUV F-Pace dan mobil sport mereka F-Type. Tapi mereka mentok di kapasitas produksi dan teknologi yang kurang fleksibel. I-Pace sempat dipuji, tapi habis itu Jaguar vakum. Dunia sangat berubah dengan cepat dan Jaguar ternyata ketinggalan lagi. Regulasi makin ketat, tren makin liar, mereka harus ambil langkah yang drastis. Tahun 2021, Jaguar meluncurkan program baru mereka, disebut nama Reimagine. Bayangkan kembali, imajinasikan kembali. Targetnya, mereka ingin jadi brand mobil listrik yang penuh, fully elektrikal ya, di tahun 2025. Mereka siapin 3 model, Grand Tourer, SUV, dan Sport Car. Semuanya pakai platform Pantera. Bahkan investasi digelontorkan sampai 15 miliar pound sterling. Bahkan dealer-dealer banyak yang dikurangi. Ditutup ya, ada dari total 80 dealer sekarang cuma 20 dealer aja. Tapi rencana sebesar itu nggak mulus. Peluncurannya molor, stakeholdersnya frustasi, pasarnya berubah cepat. Bahkan F-Pace pun produk mereka diperpanjang produksinya sebagai jembatan cash flow, alias untuk nyambung nasib, nyambung nyawa ya. Di November 2024, Jaguar muncul dengan kejutan baru. Identitas brand dirombak secara total. Logo, font, filosofi, semuanya diganti. Bahkan slogan baru mereka, Copy Nothing.
muncul di kampanye yang absurd. Nggak ada mobil, cuma ada model-model aneh dengan frasa-frasa yang nyeleneh. Bahkan Elon Musk ya menyindir, "Do you sell cars?" Stephen Colbert juga ikut nyeletuk, "Mana mobilnya? Jaguar apa jual ketamin sekarang?" Respon publik pun terbelah. Ini revolusi yang sangat berani atau sinyal krisis identitas ya? Banyak pihak menilai Jaguar ini sedang menjauh dari kekuatan utamanya. Brand ini bukan sekedar logo atau desain, tapi emosi dan koneksi sejarah. Kalau Porsche aja bisa tetap menjaga jiwa sportnya di era listrik ya, electric car, tapi kenapa Jaguar malah makin menjauh dari warisannya? Orang itu rindu karakter, bukan estetika kosong. Mobil listrik sekarang bentuknya mirip semua. Yang membedakan adalah cerita, rasa, identitas, dan Jaguar sayangnya sedang kabur dari semua itu. Rebranding itu penting, tapi harus punya akar. Pelajaran dari Jaguar ada 3. Pertama, jaga warisan. Identitas lama adalah aset, bukan beban. Yang kedua, komunikasi harus jelas. Slogan boleh keren, tapi harus nyambung dan relevan. Yang ketiga, inovasi jangan putus koneksi. Yang baru tetap harus terasa familiar. Perubahan yang baik bukan yang memutus masa lalu, tapi yang bisa membawa masa lalu masuk ke masa depan.